Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Shalom juga buat Guru Injil Hendra yang boleh ada di tengah-tengah kita. Kita bersyukur pada hari ini jika Tuhan memberikan kita kesempatan boleh kita bersekutu kembali di dalam persekutuan Komisi Wanita. Sebelum kita naikkan pujian, saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 145 ayat 1. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Mari ibu-ibu, kita angkat satu pujian. Kita akan mengawali persekutuan kita ini dengan satu lagu, Besar dan Layaklah Kau Tuhan. Dengan segenap hati kita akan menyanyikan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah dari segala suku bangsa. Kami bertelut di hadapan-Mu dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan dan disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya Allah Bapa kami surga, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah, Tuhan penguasa alam semesta ini Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Jika saat ini Tuhan, Engkau berikan kami anugerah untuk boleh kami bersekutu, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, ibu-ibu yang boleh datang kepadamu, kami boleh merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Sekalipun kami dipisahkan dengan tempat, namun kasih-Mu Tuhan yang sudah mempersatukan kami ingin menikmati hadirat-Mu. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau telah berikan kami kekuatan kesehatan untuk boleh kami sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kasih anugerah-Mu. Biarlah Tuhan,
sekalipun kami melewati hari kami yang begitu berat, mungkin kami di antara ibu-ibu Tuhan yang saat ini sedang mengalami suatu pergumulan yang berat di dalam masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, kasih setiamu Tuhan, selalu hadir di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah hati kami terus bersyukur dengan limpah. Hati kami terus dipenuhi dengan rasa sukacita, sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman. Karena kami tahu siapakah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang tahu akan segala pergumulan kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu, GI Hendra, yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang urapi, agar firman yang boleh disampaikan Tuhan sungguh-sungguh boleh mengajar kami, menegur kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang seperti Engkau Kristus. Tuhan, pakai kami untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya, biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibu-ibu, tidak terasa ya, 1,5 tahun lebih kita melewati masa pandemi ini. Begitu banyak hal yang sudah kita alami. Namun kita tidak meragukan akan kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga hari lepas hari, kita terus berjalan bersama Tuhan. Hari ini doa syafaat khusus untuk negara dan bangsa. Dan kita juga akan berdoa bagi beberapa rekan kami yang lemah tubuh. Sebelum kita naikkan doa syafaat, mari kita satukan hati, menyiapkan hati kita, masuk di dalam doa dengan satu pujian. Mendengarkan firman Tuhan dalam di dalam dunia yang penuh banyak yang demi besar, banyaknya keterpanjang hidup yang susah didirikan. Jadikan hati selalu yang berkah dan kasih tentang kasih Tuhan, tentang kepentingannya, pengalat mereka kepadanya dengan sanksi jadikan hati selalu dan berdoa
Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Setelah doa syafaat, nanti saya serahkan waktu kepada Guru Injil Hendra. Ya, selamat pagi ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat pada hari ini, kita datang terlebih dahulu bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan sucikan, kuduskan hati pikiran kita, supaya kita boleh layak memanjatkan doa-doa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan mempersiapkan hati yang kudus, pikiran yang kudus, hati yang sungguhnya, hati yang haus, hati yang rindu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama-tama saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk mengucap syukur untuk bangsa dan negara kita sampai saat ini. Di dalam situasi yang tidak menentu. Banyak hal yang buat kita menjadi takut dan gentar. Tapi kita boleh melihat Tuhan tetap pegang kendali pada bangsa dan negara kita. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau. Dalam situasi yang tidak menentu di dalam negara kami Indonesia ini, di mana masalah demi masalah yang terus datang silih berganti, khususnya di masa-masa pandemik ini Tuhan. Tapi kami bersyukur, Engkau tetap menguasai, Engkau tetap memegang kendali situasi dan keadaan sampai saat ini. Meskipun Tuhan, masih banyak bangsa ini yang tidak mengenal Engkau, tapi Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap menyayangi bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur, mempunyai Allah yang begitu mengasihi bangsa dan negara kami. Sehingga sampai saat ini, negara dan bangsa kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Bapa. Kau dengar dan sempurnaan doa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Amin. Yang selanjutnya kita juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Pertama-tama kita berdoa untuk Presiden kita, Pak Jokowi, bersama dengan Wakil Presiden, bersama dengan para jajaran kementerian. Kita serahkan semua para pemimpin bangsa ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari lingkungan RT, RW, gubernur, semuanya. Tuhan yang memakai, Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami tak henti-hentinya berdoa untuk Jokowi. Tuhan, Kau tahu Tuhan, dengan keadaan dan situasi yang seperti ini, tidak mudah melakukan segala pekerjaan yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada Pak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tuhan, dengan segala kemampuannya, dengan segala hikmat bijaksana daripada-Mu, Engkau terus yang akan memakai Presiden kami beserta dengan Wakil Presiden, beserta dengan para menteri-menterinya yang ada Tuhan. Biarlah mereka boleh saling mendukung, mereka boleh saling menghormati, bukan saling menekan, mengejek satu dengan yang lainnya. Tapi mereka benar-benar sebagai
para pemimpin bangsa yang dipercayakan untuk menjalankan tugasnya. Mereka sungguh boleh menghormati, mereka boleh saling bergandeng tangan, menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan ini Tuhan. Kami serahkan semua para aparat pemerintah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan, yang akan memakai mereka, gubernur, bupati, lurah, para RT RW, semuanya, siapapun yang kau pilih, Tuhan pakai, Tuhan berkati, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Mereka boleh terus saling mendukung dan saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan boleh membawa negara ini lepas dari segala macam permasalahan, lepas dari segala kesulitan-kesulitan yang ada. Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah negara bangsa kami ini, Engkau yang terus kendalikan dan kuasai. Biarlah para pemimpin bangsa kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu Bapa, Kau dengar dan sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa, di mana masa-masa pandemik masih terus belum bisa ditangani dengan baik, sehingga PPKM juga terus diperpanjang. Kiranya semua ini dapat dijalankan dengan baik. Berdoa juga untuk vaksinasi yang masih terus dilakukan, supaya masyarakat diberikan kesadaran untuk mengikuti vaksin, terutama di daerah-daerah tertentu di mana masyarakat masih begitu rendah untuk kesadaran untuk vaksin. Biarlah Tuhan menggerakkan para aparat pemerintah setempat untuk boleh mendorong masyarakatnya untuk mengikuti segala peraturan yang diterapkan di dalam negara ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa Tuhan, di masa-masa yang sulit, di mana pandemik masih terus berkepanjangan, sehingga pemerintah terus menerapkan PPKM. Tuhan, kiranya masyarakat boleh patuh. Apa yang diterapkan oleh pemerintah, mereka boleh patuhi dan mereka boleh jalani untuk mengurangi penularan daripada COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan. Masih banyak orang-orang yang belum menjalankan vaksin. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya mereka menyadari betapa pentingnya vaksin, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi untuk orang lain, supaya mereka juga tidak menularkan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah-daerah tertentu di mana masyarakat masih begitu rendah untuk sadar akan bahayanya COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga yang menggerakkan orang-orang tersebut. Tuhan pakai untuk pemerintah setempat untuk boleh mendorong masyarakatnya untuk boleh bersama-sama divaksin untuk menjaga diri dan tidak menularkan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap kami yang sudah divaksin. Tuhan, bukan berarti kami juga boleh bebas kehendak kami, tapi kami juga boleh tetap menjalankan peraturan protokol kesehatan yang ditetapkan, sehingga kami juga boleh tetap sehat dan tidak menularkan juga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena ketika kami divaksin bukan berarti kami juga tidak akan terpapar. Justru kami juga harus menjaga diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya masalah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong, terus campur tangan
setiap peraturan-peraturan yang diterapkan, sungguh-sungguh pandemik ini boleh cepat berlalu, bahkan sungguh-sungguh setiap masyarakat boleh sehat. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga terus berdoa untuk keadaan ekonomi, ya dampak yang begitu terasa sekali dengan adanya pandemik yang sudah sekian lama. Banyak perusahaan yang tidak dapat menjalankan usahanya, sehingga banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga yang tolong setiap para pengusaha supaya boleh memikirkan kembali jalan apa yang harus mereka lakukan untuk boleh tetap dapat membantu para karyawannya, dan para karyawan juga boleh yang kehilangan kerjaan mereka tetap boleh mempunyai pikiran yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ekonomi ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi di negara kami. Tuhan, di mana masa-masa pandemik yang begitu panjang, sehingga banyak dampak di dalam kehidupan ekonomi di negara kami. Perusahaan-perusahaan banyak yang tidak dapat menjalankan usahanya, sehingga banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, supaya para pengusaha boleh kembali memikirkan apa yang harus mereka lakukan untuk boleh membantu orang-orang yang kehilangan kerjaan. Tuhan, kami serahkan mereka juga yang kehilangan pekerjaan, supaya mereka tetap boleh semangat, mereka tetap boleh memikirkan hal-hal yang baik, tidak mengambil jalan pintas. Tuhan, di mana pemerintah juga boleh terus memperhatikan masyarakatnya, rakyatnya yang membutuhkan bantuan, supaya dapat diberikan bantuan. Dan saat-saat seperti ini Tuhan, ketika pemerintah mengambil bagian untuk membantu rakyatnya yang membutuhkan, kiranya berikan hikmat bijaksana kepada orang-orang yang menanganinya, supaya jangan sampai mereka ingin memperkaya diri mereka. Mereka memikirkan diri sendiri. Tuhan, biarlah bantuan ini pun boleh dapat terlaksana kepada orang-orang yang membutuhkannya, sehingga setiap mereka boleh dapat mencukupi apa yang dibutuhkan untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami serahkan situasi keadaan ekonomi. Biarlah Tuhan yang terus campur tangan, menolong setiap para pengusaha, supaya mereka boleh memikirkan betul jalan apa yang harus mereka lakukan pada saat-saat seperti ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah tubuh. Yang pertama kita juga berdoa untuk Heniwati. Bersyukur ya, meskipun di dalam kelemahan tubuh dia tetap rindu bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada Heniwati. Kita bersyukur yang berapa waktu lalu ada pembekakan tapi semuanya boleh stabil. USG juga boleh stabil. Kiranya Tuhan juga yang terus campur tangan di dalam segala pengobatan yang dilakukan. Mari kita berdoa untuk Ibu Heniwati. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk Heniwati, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati Heniwati di dalam segala pergumulan sakit penyakitnya. Tuhan, Engkau mengetahui akan keadaan Heniwati. Dari ujung kaki sampai ujung rambut Kau tahu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon jamahan daripada-Mu. Ketika Heniwati merasakan kesakitan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menolong, dan
menghilangkan rasa sakit yang dialaminya. Tuhan, ketika Heniwati mungkin gelisah, sulit untuk tidur, Tuhan juga yang memberikan ketenangan, kedamaian di hatinya. Dan ketika dia mungkin merasa lelah, jenuh menghadapi sakit penyakitnya, Tuhan yang terus memberikan semangat kepada Heniwati, memberikan hati yang terus bersandar, bergantung kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, pada saat ini mungkin dia juga sedang sulit mengambil satu keputusan apa yang harus dilakukan di dalam pengobatan selanjutnya. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat bijaksana kepada Heni, supaya ketika dia mengambil satu keputusan di dalam pengobatan, sungguh-sungguh keputusan itu berasal daripada Engkau dan boleh membawa satu kebaikan bagi sakit penyakitnya. Kami serahkan Tuhan, Bu Heniwati ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang menjadi dokter agung di dalam sakit penyakit Bu Heni. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa, Engkau dengar dan sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga bersyukur untuk Papa Mama Semuyani yang sampai saat ini Tuhan terus pulihkan sedikit demi sedikit. Sudah lebih baik, kiranya Tuhan juga terus campur tangan. Tuhan tetap berikan kekuatan kesehatan yang baik, saturasi pun boleh tetap stabil. Mari kita berdoa untuk kedua orang tua daripada Semuyani, mama dan papanya yang masih dirawat di rumah sakit. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur untuk papa mama daripada Ibu Yani, di mana kami boleh melihat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan begitu nyata di dalam keadaan papa mama daripada Semuyani, di mana Tuhan sampai saat ini Engkau terus campur tangan di dalam segala pengobatannya, sehingga semakin hari semakin membaik keadaannya. Biarlah Tuhan juga yang terus jaga, pelihara, supaya saturasinya boleh tetap stabil, bahkan semakin hari semakin membaik. Biarlah Tuhan terus yang akan memberikan hati yang sukacita, supaya beliau berdua boleh sungguh-sungguh merasakan penyertaan dan jamahan Tuhan, sehingga beliau boleh pulih dengan sempurna kesehatannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapak, Engkau dengar dan sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Yang terakhir kita berdoa untuk Damian. Damian adalah anak daripada almarhum Ibu Ailing ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang baru tidak mengenal, kita yang lama-lama kita mengenal dulu sama-sama di dalam pengurusan Komisi Wanita. Ya, kita serahkan saat ini Damian masih ada di ruang ICU pasca operasi. Kiranya Tuhan juga terus campur tangan supaya ada satu kebaikan, semakin hari semakin baik, bahkan boleh dilepaskan dari sakit penyakitnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, pada saat ini bersama-sama kami mau berdoa untuk saudara Damian Tuhan. Dia sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, pasca operasinya, dia masih dirawat di ruang ICU. Tuhan, kami tidak tahu sakit penyakit apa yang dideritanya, tapi Engkau tahu segala penyakit yang dideritanya. Kiranya Tuhan juga yang terus campur tangan di dalam masa-masa pemulihan dari pasca operasi ini. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Biarlah dia boleh semakin hari semakin pulih, bahkan boleh keluar dari ruang ICU, boleh kembali ke ruang biasa. Tuhan, kami mohon pertolongan belas kasihan daripada-Mu bagi Damian ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, Tuhan berkati obat-obatan, semua alat-alat yang dipakai, semua boleh sungguh-sungguh berfungsi dengan baik
dan boleh membawa satu kesembuhan bagi Damian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, mungkin di tengah-tengah ibu-ibu yang ada di dalam Zoom ini, ada keluarga mereka yang mengalami sakit penyakit. Tuhan juga yang campur tangan, Tuhan yang menjamah mereka. Mungkin juga ada yang masih dirawat di rumah sakit, Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Yang masih di rumah yang mungkin isolasi, Tuhan juga yang terus menjamah mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa kami, baik bagi bangsa negara kami, baik bagi teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Engkau telah mendengar seruan doa-doa kami. Kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa, Engkau dengar dan sempurnakan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Laras yang untuk besaran Tuhan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Ibu Ciani. Sama. Kembali akan menaikkan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah iman kita terus diteguhkan dengan pujian ini. Kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan terus tercurah di dalam kehidupan kita. Silahkan Laras untuk men-sharekan lagu Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Kita nyatakan kasih kita kepada bangsa ini dengan tetap setia mendoakan bagi pemulihan bangsa ini, bangsa Indonesia. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Mari kita pujikan bersama-sama. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji Tuhan ini terdapat di dalam Ulangan 31 ayat 8. Rasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kesaksian disampaikan oleh Ibu Laras. Waktu dan tempat saya serahkan. Setelah kesaksian, firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Hendra. Halo. Iya, Laras. Oke, sebelum ini sesi dari GI Hendra, saya akan memberikan kesaksian singkat. Selamat pagi Ibu-Ibu dan juga GI Hendra. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kasih setia Allah di dalam kehidupan saya. Nah, saya sangat bersyukur untuk kebaikan dan juga belas kasihan daripada Tuhan Yesus di dalam pemeliharaannya ya. Sebulan yang lalu, tepatnya di tanggal 3 Agustus, ya suami saya itu terpapar COVID dan harus masuk rumah sakit. Singkat cerita, saya sangat bersyukur pada waktu itu bulan lalu angka COVID yang makin naik itu udah boleh bilang sudah menurun lah ya waktu itu. Jadi sehingga untuk kamarnya sendiri sudah mulai tersedia dan semua proses itu dilancarkan. Nah, waktu di rumah saturasi oksigen suami itu sempat turun. Ya, di mana saya juga agak worried ya, karena dia juga punya pre-existing condition ataupun comorbid gitu ya. Nah, tapi Tuhan itu sungguh baik, di mana singkat cerita saturasi oksigennya di rumah sakit sudah membaik dan salah satu sebenarnya kekhawatiran saya adalah dengan penyakit komorbidnya dia itu darahnya nggak boleh kental. Itu sangat penting sekali, darahnya nggak boleh kental. Dan juga saya dapat juga info dari teman-teman bahwa kalau misalnya COVID itu biasanya membuat darah menjadi mengental. Ya, tapi puji Tuhan selama di rumah sakit itu darahnya tidak kental, D-dimernya juga bagus. Justru sebaliknya adalah darahnya agak sedikit encer. Ya, nah maksudnya semua ini adalah saya lihat itu adalah mujizat daripada Tuhan, di mana ya Tuhan itu sungguh baik. Dan bukan hanya itu saja, saya dan anak-anak juga kami udah tes PCR juga semuanya negatif. Saya merasa itu Tuhan tuh gimana ya? Sangat ajaib, di mana saya beberapa hari itu selama hari-hari pertama kan suami belum dinyatakan positif COVID, hasilnya masih negatif walaupun sebenarnya sudah terpapar. Maka dari itu saya menemani dia di rumah sakit beberapa hari. Saya juga buka masker pada waktu itu karena makannya, dan juga suami juga buka masker juga. Tapi ajaibnya adalah saya nggak terpapar COVID. Itu semua adalah pemberian daripada Tuhan sendiri. Nah, melalui semua ini, saya ingin menyatakan Tuhan itu sungguh baik. Jadi walaupun kita ada di lembah kekelaman, Tuhan ada di sana dan menyertai kita. Jadi Tuhan izinkan saya mengalami pergumulan ini karena Tuhan ingin saya berserah kepadanya. Jadi tangan Tuhan yang memegang saya, dan di sana Tuhan tetap setia walaupun kita tidak dapat melihat jalannya. Jadi pada waktu itu saya juga bingung, tapi saya tetap saya berdiam diri, saya berdoa, saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Melalui semua ini kesaksian saya mungkin pendek, tapi saya ingin menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dan melalui semua ini nama Allah sendiri yang dipermuliakan. Ya, demikian kesaksian singkat dari saya, dan saya akan menyerahkan sesi selanjutnya ke GI Hendra untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Laras untuk sharingnya. Selamat siang Ibu-Ibu. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kuasa Tuhan,
yang Kau nyatakan dalam kehidupan Ibu Laras melalui kesaksiannya yang begitu luar biasa. Tuhan memimpin, memelihara, menyembuhkan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kasih-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, di antara kami sebagai saudara seiman. Dan kuasa-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi setiap kami, sekalipun kami berpisah, terpisah dengan satu dengan yang lainnya, tapi kuasa-Mu Tuhan menyatukan kami lewat persekutuan yang indah ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu yang masih terus Kau nyatakan dan bekerja di tengah-tengah kami, khususnya melalui firman-Mu yang sebentar akan kami baca, sebentar akan kami renungkan. Tuhan berkatilah waktu di depan ini, menjadi waktu di mana Tuhan sendiri boleh berkata-kata kepada setiap kami, menolong setiap kami, mengarahkan kembali hidup kami, menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi, shalom ibu-ibu sekalian. Senang sekali ya saya boleh ada di tengah ibu-ibu sekalian hari ini. Meskipun hanya ketemu lewat Zoom, tapi saya bersyukur saya bisa melihat, menyapa, juga men-sharingkan kebenaran firman Tuhan bagi ibu-ibu sekalian. Nah, semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan yang baik. Dan jika ada masih pergumulan, kita terus berdoa, kita terus belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita menyadari hidup kita, kalau kita boleh ada hari ini, sebagaimana kita adanya, semua hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Hari ini kita sama-sama akan belajar dari seorang bernama Tabita. Secara spesifik kita akan belajar memberi seperti Tabita. Belajar memberi seperti Tabita memberi. Saya mengajak setiap ibu-ibu boleh buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 mulai ayat 36. Kisah Rasul pasal 39 mulai ayat 36. Karena tidak begitu panjang saya bacakan sampai ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani namanya bernama Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan kemudian melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ibu-ibu bicara soal memberi, saya teringat dengan seorang yang bernama Pai Fang Li, seorang bapak bernama Pai Fang Li. Bapak ini adalah seorang tukang becak tua yang berusia 70 tahun. Apa yang dia lakukan? Setiap hari, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, dia akan mengayuhkan becaknya untuk mencari nafkah. Selama 365 hari dalam setahun, dan sekitar 20 tahun di sisa hidupnya, ia mengayuh becaknya untuk mendapatkan uang sampai akhirnya dia meninggal di usianya yang ke-93. Lantas kita bertanya, apa istimewanya kakek Pai Fang Li? Ibu-ibu sekalian, sebenarnya penghasilan kakek ini cukup dia gunakan untuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Juga cukup bagi dia untuk dia bisa membelikan baju baru, menggantikan bajunya yang sudah robek di sana dan di sini. Tapi menariknya dia memutuskan untuk tidak menggunakan uang dari hasil penarik becaknya itu bagi dirinya sendiri. Lantas apa yang digunakan? Apa yang dilakukan dengan uang yang dia dapat daripada pekerjaannya? Nah, ternyata didapati bahwa uang itu dia pakai untuk dia sumbangkan ke sebuah yayasan yatim piatu di China. Setiap hari selama 20 tahun setelah dia pulang bekerja,
uang itu dia akan antarkan kepada panti asuhan untuk membiayai kehidupan daripada anak-anak yatim piatu itu. Nah, kemudian suatu hari ketika di usianya yang ke-90 tahun, kakek Pai Fangli ini mengantarkan tabungan terakhirnya, yaitu sebesar 500 renminbi, yaitu sekitar 1 juta rupiah kurs pada hari ini. Yang dia simpan di dalam sebuah kotak dan menyerahkan itu kepada sekolah Yonghua. Pai Fangli berkata demikian, saya sudah tidak dapat mengayuh becak lagi. Dan saya juga sudah tidak dapat menyumbang lagi. Ini mungkin adalah uang terakhir yang dapat saya sumbangkan kepada sekolah ini, katanya dengan sendu. Dan semua guru yang ada di sana, mereka menangis dengan terseduh-seduh. Ibu-ibu sekalian, Pai Fangli wafat di usianya yang ke-93, dan dia wafat di dalam kondisi yang sangat-sangat miskin. Tapi sekalipun demikian, menariknya, selama hidupnya, ternyata dia sudah menyumbangkan uang sebesar 350.000 renminbi. Atau kita kurskan hari ini kira-kira sekitar 700 juta rupiah. Uang itu dia berikan kepada yayasan yatim piatu, dan ternyata juga kepada sekolah-sekolah di Tianjin, untuk menolong kira-kira 300 anak-anak miskin, supaya anak-anak tersebut mereka bisa mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan mereka bisa bersekolah. Nah, ibu sekalian, kalau kita coba cari di Google, kita searching di Google, kita bisa menemukan ternyata kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Kita bisa menemukan bahwa banyak sekali orang-orang yang di dalam hidupnya mereka berbuat sangat-sangat baik. Ada orang yang punya kekayaan yang luar biasa, tapi mereka juga tidak pelit. Mereka dengan sangat rela memberi. Bahkan kalau kita baca misalnya, kita pernah dengar Bill Gates. Bill Gates pernah bilang, kalau dia nanti mati, dia meninggal nanti, maka 90% lebih dari hartanya dia akan berikan kepada orang miskin. Atau misalnya pendiri Facebook, dia sudah mengatakan bahwa ketika dia meninggal nanti, 99% dari hartanya dia akan berikan kepada orang miskin. Nah, ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya uang. Tetapi menariknya kalau kita cari juga di media sosial, di Google atau dimanapun, kita juga dapat menemukan kisah orang-orang seperti Bapak atau kakek Pai Fangli tadi. Mereka di dalam segala keterbatasannya, kesederhanaannya, tapi mereka juga adalah orang-orang yang ternyata memberi. Bahkan memberi dalam jumlah yang sangat besar. Kalau sampai di sini lantas kita bertanya, apa yang membedakan pemberian dari seorang Kristen dengan pemberian orang yang tidak percaya? Karena ternyata masalah memberi ini, the problem of good ini, ternyata dilakukan oleh semua orang. Orang yang percaya, orang yang tidak percaya. Orang yang kaya, orang yang miskin. Semuanya memberi. Lantas apa yang membedakan pemberian dari seorang percaya dengan seorang yang tidak percaya? Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar dari seorang yang bernama Tabita. Ibu-ibu, sistem atau tradisi Yahudi secara tradisional memang sangat terkenal dengan semangat patriarkatnya, yaitu semangat di mana perempuan biasanya tidak mendapat tempat yang khusus di muka umum. Perempuan juga tidak diberikan kesempatan untuk tampil atau melakukan sesuatu yang luar biasa di depan umum, di depan orang banyak. Maka dengan demikian, seorang perempuan menjadi sangat terbatas sekali untuk bukan saja berbuat, tetapi juga menyampaikan pendapat atau pikiran atau idenya. Nah, itulah kira-kira gambaran daripada latar belakang sedikit konteks daripada kehidupan orang-orang Yahudi. Lantas kita bisa bertanya demikian, dengan adanya diskriminasi seperti itu di masa itu, maka apakah tetap ada celah atau kesempatan bagi seorang perempuan untuk dia berkarya, menjadi berkat, dan memberitakan Injil? Nah, lewat kisah yang tadi kita baca, sekilas kita bisa menemukan ternyata sekalipun ada keterbatasan-keterbatasan seperti itu, tetap ada kesempatan bagi seorang wanita, seorang perempuan, untuk mereka boleh menjadi berkat, untuk mereka bisa memberitakan Injil, dan mereka bisa berkarya di masyarakat. Nah, kita bisa menemukan dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak justru kisah-kisah perempuan yang sangat sederhana sekali. Tapi justru Tuhan pakai kehadiran mereka yang mungkin kalau kita perhatikan cuma 1-2 ayat di Alkitab, tapi justru kehadiran mereka memberikan dampak, pengaruh yang sangat besar di dalam kisah perjalanan atau sejarah daripada bangsa Israel.
Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 itu ada di dalam sebuah konteks di mana itu adalah bagian dari rangkaian penyebaran Injil yang terjadi mulai dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Setelah Roh Kudus turun, maka Roh Kudus Tuhan mengatakan Injil itu akan tersebar mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan nanti sampai ke ujung bumi. Nah, menariknya, pergerakan Injil itu terjadi justru lewat penganiayaan. Nah, kalau kita lihat dari pasal ke-8, kita bisa menemukan penganiayaan itu terjadi di Yerusalem. Akibatnya, orang-orang percaya mulai tersebar keluar dari Yerusalem, masuk ke Yudea, masuk ke Samaria, masuk ke tempat-tempat lain. Dan di pasal 9 menunjukkan bahwa Paulus adalah salah satu orang pelaku daripada penganiayaan kepada jemaat-jemaat tersebut. Nah, kisah Tabita itu dibungkus di dalam sebuah kisah pertobatan Paulus, dan nanti Injil akan terus bergerak sampai akhirnya menuju ke ujung bumi. Kita bertanya, siapa Tabita? Atau dalam bahasa Yunani nama ini berarti Dorcas. Tabita dikatakan adalah seorang yang berbuat baik. Dia adalah orang yang memberi sedekah. Suatu hari dia sakit, kemudian dia meninggal. Setelah dia meninggal, banyak orang datang menangis, dan kemudian Petrus dipanggil untuk berdoa, membangkitkan Tabita, dan kemudian Tabita dibangkitkan. Terus kemudian kalau kita cek, ternyata tidak ada catatan lain. Di kitab-kitab lain, di Alkitab bagian lain, tidak ada catatan lain tentang Tabita. Nah, tapi kita akan belajar dari ayat-ayat yang singkat ini tentang Tabita, khususnya berkaitan dengan memberi. Ibu-ibu sekalian, yang pertama, saya ingin kita sama-sama melihat bahwa Tabita, dia memberi itu sebagai respon daripada Injil. Nah, menariknya, ada sebuah catatan kecil tentang Tabita waktu Lukas memulai kisah ini. Di ayat 36a, Lukas memperkenalkan Tabita sebagai seorang murid. Tabita adalah seorang murid. Ini berarti apa? Ini berarti Tabita adalah hasil dari pekerjaan pemberitaan Injil daripada para rasul. Tabita punya iman kepada Kristus. Dan dalam konteks saat itu, Tabita adalah orang yang juga dibaptis bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Nah, kalau mengacu kepada kehidupan para murid di gereja yang mula-mula, maka kemungkinan Tabita punya kebiasaan hidup atau mengalami atau menghidupi kebiasaan hidup daripada murid-murid yang mula-mula. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45 dikatakan, semua orang yang telah menjadi percaya mereka bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32-35 dikatakan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu yang dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau kita lihat, Tabita kemungkinan besar mengalami kehidupan daripada gereja atau jemaat yang mula-mula. Bagaimana mereka berkumpul, tapi bukan sekedar berkumpul. Tapi di dalam mereka ada terjadi persekutuan. Tetapi bukan itu saja. Di dalam persekutuan mereka terjadi atau tercipta sebuah kebiasaan memberi. Jadi Tabita yang adalah seorang murid punya hidup atau hidup bersama dengan murid lain, dan dia punya kebiasaan seperti murid-murid yang lain, yaitu memberi. Jadi sekalipun dalam konteks Tabita di pasal 9 itu jemaat mengalami penganiayaan, walau sudah, masih, dan akan menghadapi penganiayaan, tetapi ketika jemaat itu terserak kemana-mana, ternyata Tabita sebagai seorang pribadi, dia tidak pernah melupakan statusnya sebagai murid. Tabita tidak pernah melupakan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang murid, yaitu bersekutu, berkumpul bersama, berdoa, dan bahkan
kebiasaan memberi satu dengan yang lainnya. Maka hal ini berkaitan dengan poin saya yang kedua. Poin kedua, saya ingin mengatakan bahwa Tabita menganggap atau memberi ini bagi Tabita adalah sebuah gaya hidup tersendiri. Nah, kalau kita lihat di ayat 36b dikatakan, perempuan itu, Tabita, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kalau dilihat, tenses yang digunakan adalah imperfect aktif indikatif. Ini berarti sebuah tindakan yang merupakan sebuah kebiasaan di masa lalu. Artinya, waktu Tabita masih hidup, memberi sedekah, berbuat baik, itu adalah kebiasaan atau kegiatan rutinnya, daily activity-nya. Setiap hari dia lakukan. Maka status murid dari Tabita ternyata berdampak pada bagaimana dia menghidupi imannya yang dia wujudkan di dalam perbuatan-perbuatan yang tampak atau perbuatan-perbuatan baik. Nah, sampai di sini, sebelum saya melanjutkan ke poin saya yang ketiga, kita bisa melihat dari poin pertama dan kedua bahwa status seorang murid, ya, status sebagai seorang murid adalah, atau iman sebagai seorang Kristen ternyata adalah harusnya atau seharusnya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang tampak di dalam kehidupan atau keseharian. Saya ulangi, status sebagai seorang murid atau iman sebagai seorang Kristen ternyata atau seharusnya menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang tampak di dalam hidup. Sekalipun kita bisa menyadari ada banyak keterbatasan-keterbatasan di dalam hidup kita. Dalam konteks Tabita, keterbatasannya adalah dia hidup di dalam sebuah konteks penganiayaan jemaat. Juga mungkin dia adalah orang yang miskin, tidak punya cukup banyak untuk dia bisa memberi. Tetapi ternyata status sebagai seorang murid atau imannya sebagai seorang Kristen itu tidak menghalangi dia untuk dia menghasilkan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupannya. Ini poin saya yang ketiga. Belajar dari Tabita, maka memberi itu adalah sebagai sebuah kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Ibu-ibu sekalian, Tabita mungkin tidak pernah menyadari, atau mungkin Tabita tidak pernah punya agenda di dalam hidupnya untuk memberitakan Injil lewat apa yang dia bisa berikan. Tetapi kalau kita runut ke belakang sedikit, ke bagian Kisah Rasul, di bagian yang awal-awal sekali, ternyata kita bisa mendapati seperti ini. Orang percaya, murid-murid yang mula-mula, gereja yang mula-mula, mereka juga tidak pernah punya agenda seperti ini. Memberitakan Injil melalui kehidupan mereka. Tetapi ternyata tindakan atau gaya hidup seperti ini dicatat berkali-kali di dalam Alkitab, khususnya bagian-bagian awal dari Kisah Rasul, dengan sebuah kesimpulan yang sangat menarik. Lukas menuliskan demikian. Beberapa bagian, ibu-ibu bisa menemukan Lukas menuliskan demikian. Dan saat itu, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah, kalau kita lihat tadi di pasal 9, ayat 42 dikatakan peristiwa itu tersebar ke seluruh Yope. Dikatakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi mungkin si Tabita sendiri dia tidak punya agenda secara pribadi untuk maksud seperti itu. Tapi kita bisa menemukan bahwa di dalam konteks yang sangat dekat, yaitu waktu Tabita meninggal, dicatat di dalam Alkitab banyak janda, banyak sekali janda-janda. Mereka duduk mengelilingi Tabita dan mereka menangis. Nah, memang ini terlepas dari satu konteks, orang-orang Yahudi pada saat itu punya kebiasaan ada janda-janda yang dibayar untuk menangis kalau ada seseorang meninggal. Tapi tidak seperti itu konteks Tabita di pasal 9 Kisah Para Rasul ini. Karena kita bisa menemukan bahwa janda-janda ini datang membawa hasil karya Tabita selama Tabita masih hidup yang diberikan kepada mereka. Jadi waktu mereka datang, dikatakan mereka membawa apa? Semua baju dan pakaian yang dibuat Tabita selama Tabita hidup.
Jadi janda-janda ini, orang-orang yang menangis ini, mereka bukan peratap bayaran yang dibayar untuk menangis. Tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengalami kasih Tabita, kasih yang Tabita nyatakan lewat pemberian-pemberian Tabita selama Tabita hidup. Nah, dalam konteks yang sedikit jauh, dikatakan bahwa, tadi saya bacakan di ayat 42, Injil semakin tersebar sampai ke seluruh Yope. Jadi di dalam konteks yang sedikit lebih luas atau keluar, setelah Tabita dibangkitkan, berita ini tersiar dan Alkitab mencatat semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu belajar dari Tabita mengenai memberi. Kita bisa melihat ada 3 hal. Yang pertama, memberi itu adalah respon dari Injil. Memberi adalah gaya hidup daripada seorang percaya. Dan memberi adalah sebuah pintu masuk bagi kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi aplikasinya apa bagi setiap kita hari ini? Saya mengajak kita memikirkan 2 saja aplikasi praktis bagi setiap kita hari ini. Yang pertama, waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya memikirkan demikian. Dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang murid Kristus, pasti ada naik, ada turunnya. Ada waktunya kita gagal hidup sebagai seorang murid. Ada waktunya kita gagal punya gaya hidup sebagai seorang murid. Tetapi bagaimanapun, dimanapun, kondisi apapun, tetap harus ada tuntutan yang harus dipenuhi sebagai seorang murid. Tuntutan seperti apa yang harus dipenuhi sebagai seorang murid? Yaitu hidup atau hati yang mau terus belajar dan diajar. Hati yang mau terus-menerus belajar sebagai seorang murid dan hidup yang mau menunjukkan bahwa saya adalah seorang murid. Kehidupan seorang murid adalah kehidupan yang bukan hanya dibatasi di dalam status, tapi juga harus kita nyatakan di dalam aktus. Maksudnya tindakan yang tampak, tindakan yang nyata. Ada waktunya kita gagal, tapi sebagai seorang murid, kita perlu bangkit dan kita perlu punya hati yang mau terus-menerus belajar dan diajar. Jadi kalau belajar dari Tabita, 2 poin pertama tadi, Tabita adalah seorang murid. Dia menghidupi panggilannya sebagai seorang murid dan dia berespon terhadap Injil dan menjadikan panggilan itu sebagai gaya hidupnya. Maka setiap kita yang adalah orang Kristen, seorang murid, kita perlu belajar untuk punya hati yang mau terus belajar dan diajar. Karena kekristenan kita bukan cuma ngomong tentang status, tapi juga berbicara tentang aktus atau tindakan. Nah, poin kedua yang saya ingin setiap kita sama-sama coba praktekkan, lebih praktis lagi, lebih konkret lagi. Nah, mungkin kita bertanya saat ini, apa yang bisa saya kerjakan? Apa yang bisa saya berikan? Sementara saya sendiri kekurangan. Atau sementara sekarang saya ini ada di dalam masa-masa yang sulit. Semua orang mengalami masa-masa yang sulit. Dalam banyak hal saya mengalami kesulitan, termasuk mungkin dalam hal keuangan. Banyak usaha yang drop, sepi. Bahkan mungkin saya sendiri mengalami kebangkrutan. Saya nggak bisa memberi. Saya mengalami kesulitan. Saya punya keterbatasan. Ibu-ibu, setidaknya ada sedikit saran praktis yang saya ingin berikan bagi ibu-ibu sekalian hari ini. Seperti tadi saya katakan, Tabita juga dia mungkin punya banyak keterbatasan dalam hidup. Di satu sisi secara fisik, secara kehidupan dia sebagai seorang Kristen, dia sedang mengalami penganiayaan sama seperti murid-murid yang lainnya. Secara jasmani yang lainnya atau materi mungkin, dia juga mungkin adalah orang yang kekurangan. Buktinya yang dia berikan, tanda kutip ya, cuma satu jenis. Tidak ada pemberian-pemberian yang lain.
Alkitab cuma bilang, dia cuma bisa memberi itu. Tetapi di dalam segala kekurangannya, dia memikirkan satu hal yang bisa dia berikan, dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kemudian itu dia kerjakan. Nah, kalau saya coba pikir-pikir, saya mengusulkan 2 tindakan konkret bagi ibu-ibu sekalian. Yang pertama, mungkin setelah persekutuan ini, ibu-ibu boleh memikirkan hal yang sangat sederhana, dan pikirkan satu orang yang mungkin selama ini, tanda kutip, luput dari perhatian kita untuk kita perhatikan. Ibu-ibu boleh pikirkan siapa dia, terus kira-kira pemberian sederhana apa yang saya bisa berikan kepada dia. Tidak perlu mahal, tidak perlu besar, tidak perlu wah, tapi yang sangat sederhana sekali. Dan itu berasal dari hati yang bukan saja bersyukur kepada Tuhan, tapi kita mau belajar mengasihi orang itu. Itu hal pertama yang saya coba ajak ibu-ibu siang hari ini, pikirkan satu hal yang sederhana, konkret, satu orang yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan, mungkin tidak pernah kita perhatikan, tapi ternyata dia dekat dengan kita, dan kita bisa berikan sesuatu kepada dia. Tidak perlu mahal, tidak perlu mewah, tetapi sebuah pemberian yang sederhana, dan berasal dari dalam hati kita, karena kita ingin belajar memberi, seperti firman Tuhan hari ini tuntut kepada setiap kita. Dan hal praktis kedua yang saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian adalah demikian. Nah, kalau saya lihat di masa-masa seperti ini, setidaknya ada 2 hal yang di luar hal tadi ya, di luar hal pertama yang tadi saya usulkan, ada hal lain yang bisa kita berikan kepada setidaknya ibu-ibu yang ada di dalam kelompok ini, yaitu waktu dan perhatian kita. Saya mendapati demikian, ibu-ibu sekalian. Selama masa pandemi 1,5 tahun ini, aktivitas kita di luar itu dibatasi sekali, sangat terbatas sekali. Dan saya menemukan bahwa tidak sedikit jemaat yang kemudian bergumul secara sosial. Nah, ini kita bisa ketemu 100 orang, itu pun virtual, maksudnya online, seperti itu, tidak fisik gitu ya. Tapi kalau biasa-biasanya, mungkin dalam 1 minggu kita bisa ketemu, ngobrol sama puluhan, bahkan ratusan orang. Tapi sekarang, saya yakin dan percaya banyak orang yang kemudian mengalami, kok rasanya sepi sekali ya. Walaupun kita ketemu secara online 100 orang, tapi setelah ini semua selesai, kembali kok rasanya sepi sekali ya. Biasa seminggu bisa puluhan, ratusan orang, tapi sekarang seminggu belum tentu ngobrol dengan lebih daripada 10 orang. Nah, maka saran saya sebagai sebuah komunitas persekutuan yang kecil ini, persekutuan wanita di dalam Tuhan, GKY Greenfield ini, saya mengusulkan bahwa ibu-ibu bisa menjadi sebuah komunitas yang belajar memberi juga. Dalam hal ini, waktu dan perhatian kepada ibu-ibu yang lainnya. Mungkin kalau sesama pengurus, sering ngobrol gitu ya, atau setidaknya sering saling chat. Tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Ibu-ibu yang mungkin dia benar-benar sampai sudah tinggal sendirian, karena anak-anaknya mungkin untuk menjaga keselamatan daripada mamanya ini tinggal di luar selama COVID, akhirnya sendirian. Mau ngunjungin takut-takut, nelpon pun mungkin udah malam, mamanya udah tidur, atau di weekend aja. Akhirnya banyak daripada jemaat yang kemudian punya tanda kutip masalah secara sosial. Nah, kita belajar dari yang sedikit lebih konkret lagi dari hal ini adalah kita belajar memberikan waktu dan perhatian kita buat saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, biar Tuhan yang menolong setiap kita. Ya, jadi yang pertama, kita sebagai seorang Kristen, kita mau punya hati yang terus-menerus belajar, hati yang mau terus-menerus diajar. Dan itu bukan berbicara cuma tentang status kita sebagai seorang Kristen, tapi kita harus tunjukkan di dalam tindakan kita yang nyata, yang tampak. Dan kita bisa belajar memberi. Memberi tidak harus selalu bicara tentang yang besar-besar, yang mahal-mahal, yang mewah-mewah, enggak. Tapi perhatian kita yang terkecil, waktu kita kepada rekan-rekan kita, saudara-saudari seiman kita, atau mungkin benar-benar juga pemberian yang tampak, fisik,
sepotong kue kecil, atau mungkin seperti itu gitu ya. Nah, kita belajar hal-hal seperti itu. Dari hal yang kecil, Tuhan tolong kita. Karena dari hal yang kecil, kita baru kemudian nanti bisa melakukan hal-hal yang besar. Dari melakukan pemberian secara kecil, kita bisa belajar memberi secara lebih besar lagi. Dan akhirnya kita boleh menjadi berkat, sama seperti Tabita selama dia hidup menjadi berkat. Dia meninggal, banyak orang yang menangis, dan kemudian dia dibangkitkan, dia menjadi berkat, dan kemudian Alkitab mencatat lewat hidupnya, banyak orang semakin dibawa percaya kepada Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Ibu-ibu sekalian, Tuhan memanggil menyelamatkan kita, menjadikan kita sebagai murid Kristus, orang percaya, orang Kristen. Tapi Tuhan tidak memanggil kita, menyelamatkan kita, untuk kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita, betul untuk memberitakan Injil, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi semakin hari semakin banyak orang. Dan lewat semuanya ini, seperti Alkitab di dalam khotbah di bukit dikatakan, semua orang bisa melihat terangmu yang bercahaya, dan mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Bukan cuma memuliakan Bapamu yang di surga, tapi mereka juga bisa percaya kepada Bapamu yang di surga lewat kehidupanmu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, yang Kau masih nyatakan bagi setiap kami sampai hari ini. Sehingga setiap kami boleh ada sebagaimana kami adanya, semuanya karena anugerah-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan yang tolong kami, supaya kami bukan jadi orang yang menyimpan berkat itu bagi diri kami sendiri. Tetapi kami boleh membagikannya, sama seperti Tabita, kepada orang lain. Sehingga lewat pemberian kami, bukan saja secara fisik, tapi lewat perhatian kami, waktu kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka boleh memuliakan nama-Mu yang di surga melalui kehidupan kami. Mereka boleh dibawa percaya kepada Engkau melalui kehidupan setiap kami. Tolong kami Tuhan, berkati setiap kami. Menyerahkan setiap diri kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, memanjatkan doa ini. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Ya, Shalom, selamat siang ibu-ibu yang terkasih. Kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih contoh Hendra untuk firman Tuhan yang begitu jelas telah kita dengar, dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu, ada beberapa warta yang akan kita simak bersama. Minggu depan, seperti yang telah diumumkan berkali-kali ya, ini kita akan mengadakan kuis Alkitab. Nah, ibu-ibu, kuis Alkitab sesuai dengan hasil keputusan, maka akan dilakukan secara via Zoom. Jadi via Zoom, ibu-ibu cukup menyediakan kertas putih, dan juga spidol ataupun itu pulpen atau alat tulis apapun yang tampak jelas. Nanti akan saya bacakan soal demi soal, lalu setelah itu ibu-ibu akan foto hasil dari jawaban ibu-ibu. Lalu ibu-ibu akan kirim kepada ketua kelompok. Ya, ibu-ibu akan kirim kepada ketua kelompok. Setelah itu baru ketua kelompok beserta dengan tim yang akan menilai siapa yang menjadi pemenang. Nah, itu untuk langkah pertama ya, dan biar tidak bingung, saya akan jelaskan langkah pertama dulu, dan nanti setelah ini untuk mereka yang telah mendaftar, pengurus lama dan pengurus baru yang mendaftar mengikuti webinar KW Sinode, diharapkan kita kumpul ya, jadi jangan keluar dulu dari Zoom, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dan juga sekaligus kita akan kembali membahas teknik cara-cara penilaian dari kuis Alkitab yang akan diadakan pada Jumat depan.
Nah, ibu-ibu yang terkasih, karena Jumat depan itu kita kuis dan juga ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu secara singkat, maka Zoom kita tidak direkam, ibu-ibu. Jadi tidak ada YouTube minggu depan, ya, ibu-ibu ya. Jadi harap diperhatikan juga, mungkin teman-teman yang lain yang masih belum hadir di Zoom, disarankan untuk kita boleh bergabung bersama-sama di Zoom ini, ya. Seperti itu, ibu-ibu. Apakah ada pengumuman tambahan dari Ibu Vivi? Nggak ada, tapi mungkin kita suka lupa ya, setelah persekutuan ini ada persembahan ya ibu-ibu ya, dengan memakai code yang seperti di KU ya, di kebaktian umum. Itu aja semua, dan seperti biasa saya akan foto dulu, minta videonya